warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Bundar 4, Bapak Mirhan, SPD, SD, dan yang saya hormati rekan-rekan guru SDN Bundar 4. Pada hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan tema berbagi pengalaman dan membuat komunitas praktisi tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Izinkan saya hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga kegiatan inti, yang keempat refleksi dan umpan balik, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Yang pertama pembukaan. Dengan ini kita bersama-sama marilah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Bundar 4. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, tepatnya tanggal 19 November 2021, kita bisa bertatap bersilaturahmi untuk memberikan support, untuk memberikan support kepada alhamdulillah rekan kita Pak Brian Anas SPD yang dari guru SD Bundar 4. Alhamdulillah dalam hal ini dia sudah lulus, ikut lulus tes guru penggerak, dan alhamdulillah udah berapa bulan, sudah 3 bulan lebih sudah bisa mengabdikan, mengamalkan ilmunya khususnya di Bundar 4 ya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, mudah-mudahan kepada kita umatnya sampai yaumil qiyamah. Dalam kesempatan ini saya selaku yang dituakan pimpinan dari SD Bundar 4 ucapkan rasa terima kasih banyak kepada Pak Brian yang telah mendajikan atau mengamalkan ilmunya. Semoga apa-apa yang telah didapat dari kegiatan guru penggerak ini semoga bisa memacu khususnya di SD Bundar 4 dan memacu juga kepada rekan-rekan guru yang lain supaya lebih berinovasi dalam memajukan pendidikan khususnya di Bundar 4 dan umumnya di Kecamatan Cikupa dan Kabupaten Tangerang. Dan mudah-mudahan saya harapkan guru yang lain termotivasi. Kita jangan harapkan tujuannya apa, yang penting dalam ini adalah bisa untuk meningkatkan kreativitas, untuk bisa menggali ya ilmu-ilmu untuk bisa diterapkan di anak didik kita khususnya. Semoga apa yang telah Pak Ian sampaikan walaupun secara riung-riung, secara ngobrol-ngobrol santai, alhamdulillah itu guru yang disampaikan oleh Pak Ian kepada rekan kita bisa kita laksanakan. Dan Bapak harapkan semoga guru-guru kita juga termotivasi. Apalagi hasil kemarin informasi kepala dinas atau dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, alhamdulillah
khususnya guru penggerak ini kabarnya positif, malah bisa kalau kita udah selesai mendapat guru penggerak ini bisa dari pimpinan kepala sekolah itu diambil dari guru penggerak. Jadi mudah-mudahan termotivasi, ya. Sebab apa? Bapak percaya bahwa guru penggerak ini luas pasti ilmunya luas. Sebab pertemuan dari berbagai guru-guru kayaknya, berbagai guru-guru khususnya yang ada di Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu harapannya yuk kita sama-sama dukung, kasih support Pak Ian Anas supaya diberikan ketabahan, kesehatan dan kekuatan untuk bisa mendedikasikan ilmunya khususnya di SD Uner 4 ini. Mudah-mudahan Pak Ian juga jangan putus asa, ya. Biasanya untuk membangun itu banyak tantangan, banyak hambatan. Biasanya rekan-rekannya ya itu jangan biasa itu. Untuk kebaikan itu selalu ada tantangan. Kalau untuk kebaikan mah ayat baik tantangannya. Tapi kalau untuk kesalahan ya tidak ada untuk kebaikannya. Jadi mudah-mudahan teguhkan yuk kegerakan ini, semoga lambat laun khususnya guru-guru yang ada di Bunder 4 dan guru di Bunder-Bunder lainnya bisa termotivasi dan akhirnya bisa ikut untuk mengamalkan ilmu yang diperoleh dari guru penggerak ini. Mudah-mudahan pendidikan yang berinovasi, pendidikan yang berkelanjutan, pendidikan yang selalu berubah-ubah, ya, berubah-ubah. Apalagi sekarang sudah menggunakan semacam IT, ya. Mudah-mudahan yuk kita sama-sama dukung, ya. Siap Bu? Ya. Ya, alhamdulillah. Tenang Pak Yan, banyak supportnya dari guru kita. Nanti kita panjangkan sayapnya dari SD yang lain. Kiranya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata, kalimat yang kurang berkenan, kalimat yang tidak sesuai dengan aturan kaidah bahasa Indonesia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak kita, Bapak Pak Mirhan yang telah memberikan saran dan motivasinya. Semoga bermanfaat bagi kita dan bagi Pak Brian juga yang sedang mengikuti program Guru Penggerak. Semangat dan tetap semangat. Amin. Acara selanjutnya yaitu sebelum ke acara inti, kita bersama-sama mari mendengarkan lagu Mars Guru Penggerak. Mendengarkan. Guru penggerak
Bapa dan memberi kreatif kerja pembelajaran dari potensi tingkat dan prestasi lahirkan profil pelajar Pancasila belajar bergerak bermain untuk negeri kita menjalin kolaborasi belajar bergerak bermain untuk negeri demi bakti pada ibu pertiwi belajar bergerak bermain untuk negeri kita menjalin kolaborasi belajar bergerak bermain untuk negeri demi bakti pada ibu pertiwi demi bakti pada ibu pertiwi. Tadi kita sudah mendengarkan Mas Guru Penggerak. Bagaimana ibu-ibu tertarik nanti akan jika ada program Guru Penggerak lagi? Siap. Siap? Siap, siap dong. Pada kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti di sini yaitu room sharing bersama rekan guru membentuk komunitas praktisi dan membangun budaya positif melalui komunitas di SD Negeri Bundar 4 yang akan dipaparkan oleh rekan kita yaitu Pak Brian. Silahkan Pak Brian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya buka masker. Ya, terima kasih dalam kesempatan ini. Yang pertama saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ibu-ibu yang telah mensupport saya dalam kegiatan saya di dalam Guru Penggerak khususnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana atas karunia dan rahmatnya kita dapat berkumpul di dalam kelas yang insya Allah dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita diberikan sahabatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pertama mungkin yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mirhan SPD, dan rekan guru sekalian di SD Bundar 4. Dalam kesempatan ini saya berbagi pengalaman Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi tidak mengajari, tapi saya hanya ingin berbagi pengalaman saya, apa yang saya rasakan dan apa yang saya dapatkan selama 3 bulan ke belakang dalam program Guru Penggerak. Nah, untuk tujuannya saya mengumpulkan Bapak dan Ibu pada hari ini, yaitu berbagi pengalaman sekaligus membentuk komunitas praktisi di SD Bundar 4. Iya, ini sedikit selain pandang dari saya, Bapak Ibu. Nah, jadi saya selama 3 bulan ini alhamdulillah mendapatkan materi, yaitu yang pertama profil pelajar Pancasila, nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru dan budaya positif. Sebenarnya ada 2 lagi Bapak Ibu, yaitu yang keempat pembelajaran KSE. KSE itu di mana kompetensi sosial dan emosional, dan yang kelimanya itu pembelajaran diferensiasi. Nah, kita mulai dari profil pelajar Pancasila dan seterusnya.
Ya, di sini yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan, jadi pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Betul ya Bapak Ibu? Tadi di dalam lagu Mas Penggerak, nah itu masih ingat kata kuncinya apa aja? Bergerak, betul. Berikutnya visi guru penggerak mewujudkan capaian merdeka belajar. Nah di sini guru penggerak itu capaian merdeka belajarnya dari profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Yang kedua, mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian identifikasi sumber daya dan potensi yang dimiliki sekolah, dukungan dari kepala sekolah, sarana dan prasarana yang mendukung, lingkungan sekolah yang kondusif, kemudian siswa, orang tua dan seluruh warga sekolah yang menghendaki perubahan. Pihak yang terkait untuk mewujudkan profil Pancasila yaitu membuat program, di antaranya sebagai pembuat program penggerak komunitas belajar. Yang kedua, kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Ketiga, peserta didik. Keempat, rekan sejawat. Yang kelima, orang tua. Dan keenam, komite sekolah dan dinas terkait serta lingkungan masyarakat. Berikutnya di sini ada. Nah ini Bapak Ibu tugas saya yang selalu saya kumpulkan. Pokok pemikiran filosofi Bapak KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat. Kemudian budi pekerti diperlukan dalam proses pendidikan. Yang terakhir, pendidikan yang berpihak pada anak. Nah Ibu, ini maksudnya dalam konsep menghamba pada anak. Jadi menghamba pada anak itu di sini memberikan pelayanan yang optimal bagi tumbuh kembang anak dengan memperhatikan segala hal yang mendukung dan memfasilitasi dan memotivasi proses pembangunan pengetahuan dan keterampilan. Maksudnya di situ Ibu. Kemudian konsep menuntun. Di sini menuntun itu dalam pendidikan berarti mengajak anak untuk berjalan menuju arah yang sama, mengajak anak untuk diskusi dalam menyelesaikan masalah dan membangun pengetahuan. Konsep bermain dirancang untuk disesuaikan dengan karakter dan budaya daerah agar tumbuh rasa cinta tanah air dan kebersamaan. Konsep merdeka belajar memberikan kesempatan kepada anak untuk membangun pengetahuan dengan cara sendiri atau sesuai minat bakat. Konsep petani, jadi Bapak KHD itu mengajarkan atau menanamkan guru itu sebagai petani. Jadi pendidik sebagai petani yang menyediakan lahan yang subur, merawat tumbuhnya benih, serta memberi pupuk perawatannya yang dapat membuat benih tumbuh dengan subur. Nah, ini dari nilai dan guru penggerak. Ini tugas yang saya kerjakan, yaitu trapesium usia. Jadi di sini saya diminta untuk mengingat hal negatif dan hal positif. Berikutnya nilai dan guru penggerak. Nah ini gambaran ke depan siswa yang saya harapkan di masa depan. Kemudian visi guru penggerak. Ini juga tugas yang saya kerjakan Bapak Ibu. Saya mengharapkan anak murid saya itu seperti yang ada pada gambar. Kemudian nah kita masuk ke budaya positif. Jadi budaya positif ini kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Kemudian
Nah, di konsepsi tentang kontrol. Jadi kita memiliki konsep tapi yang yang tidak sesuai. Jadi konsep yang tidak sesuai dengan teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berikutnya, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Nah, jadi di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kita. Nah, di sini teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di sini semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Berikutnya, disiplin berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Makna di sini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin ini telah berubah. Jadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ada yang di sini yang dinamakan keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa sih kita tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini budaya positif. Kita pertama membuat peraturan kelas. Bapak Ibu, saya mau bertanya apakah di sini sudah pernah membuat peraturan kelas? Sudah? Pernah. Kemudian keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Nah, ini mungkin ada yang sudah pernah dibuat di dalam kelasnya. Kesepakatan kelas seperti kayak datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa dan sesudah kegiatan, aktivitas dalam pembelajaran, serta lebih. Berikutnya ini layar pendapat. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Supaya tetap bersih dan tetap rapi. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa, Bapak Ibu? Iya benar. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, berganti atau menunggu giliran, menggunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, selalu mengembalikan buku ke tempatnya, yaitu keyakinan kelasnya bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain untuk menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan atau menghormati orang lain. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain. Menggunakan masker, kesehatan, keselamatan.
Jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu keselamatan keamanan. Yang berikutnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini ada yang pernah melakukan? Nggak ada yang pernah, nggak ada yang. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket selama 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Nggak ada yang alhamdulillah. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Nggak ada yang alhamdulillah. Malah kita kasih masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Pernah. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak ada ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar kejauhan. Nah, ini hukuman atau sanksi serta konsekuensinya yaitu ya berikutnya di sini ada hukuman ya, ini saya lanjut, ini masih sama ya. Jadi Bapak Ibu saya lanjutkan. Kemudian dari budaya positif itu ada yang namanya restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian nah ini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian, nah ini segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada sih cara yang lebih baik dan efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, ini segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Ada rasa cinta dan rasa memiliki dan dimiliki, ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan, dan ada bertahan hidup. Nah ini Bapak Ibu kita coba untuk menganalisis kebutuhan apa sih yang ada pada dalam cerita ini. Pertanyaan pemantiknya yaitu Ibu Akbar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi restitusi seperti Ibu Akbar, apa yang Bapak Ibu lakukan, dan menurut Bapak Ibu kira-kira kenapa sih Doni itu melakukan hal seperti itu? Dari kebutuhan dasar manusia, kira-kira si Doni ini muridnya Bu Akbar itu butuh kebutuhan apa? Ada yang bisa bantu jawab? Penguasaan. Dari pertanyaan pemantik ini, kenapa Ibu memilih penguasaan, Bu? Dia kan terkenal mungkin bawa makanan sendiri. Iya. Karena dia ingin diakui
sebagai seorang penguasa maka dia mengambil makanan temannya. Iya betul. Terima kasih Ibu untuk jawabannya, super sekali. Yang kedua, adakah kebutuhan dasar manusia yang lain? Ada yang bisa bantu jawab, Ibu Rahma? Kalau bertahan hidup bisa nggak Bapak Ibu? Kalau dia nggak punya makanan nggak bisa. Ya maksudnya karena dia nggak punya makanan, si Doni ini meminta bekal makanan siang kepada temannya. Ya jadi kebutuhan bertahan hidupnya si Doni, cinta kasih dan rasa milik dan dimiliki, ini kayaknya tepat Bu Rahman. Apa Bu? Lebih kebebasan kali Kebebasan kayak gimana coba? ya bebas dia berlaku seperti apa yang dia mau. Oke gitu. Jadi si Doni ini bebas untuk melakukan sesuatu apa yang dia dapatkan dengan cara memaksa ya. Iya betul. Makasih Bu Rahma. Kemudian ada lagi nggak? Cinta kasih perlu nggak dia? Nggak perlu ya? Iya Mungkin bagus. dia kan ceritanya cari perhatian Iya. sama temennya. Iya betul, mencari perhatian sama temennya. Kemudian ibu siapa? Ibu Rahma, ibu Ambar itu memanggil orang tuanya, memanggil orang tuanya, kemudian dinasihati sama ibunya, si Doni. Terima kasih Ibu Bapak untuk jawabannya super sekali. Kemudian di sini ada, nah ini kita akan membentuk komunitas praktisi Bapak Ibu. Jadi komunitas praktisi itu sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktek yang dilakukan dan ingin melakukan dengan lebih baik lagi dengan berinteraksi secara rutin. Nah, untuk manfaat membuat komunitas praktisi yaitu sebagai sarana tempat berbagi, tempat saling berkomunikasi, menambah wawasan dan memperkaya informasi. Nah, tahapan pembentukan komunitas praktisi yaitu membangun percakapan awal, kemudian menentukan pengikut pertama, membangun percakapan bermakna, dan tahap menumbuhkan komunitas praktisi, melakukan pertemuan rutin, mendampingi penerapan hasil belajar, dan dokumentasi hasil kegiatan. Yang terakhir itu tahapan merawat berkelanjutan. Di antaranya mengembangkan anggota menjadi KP, kelompok penggerak, menginisiasi kolaborasi dan menyelenggarakan proyek kegiatan murid. Nah, untuk langkah yang pertama, kegiatan yang kita ambil untuk membuat komunitas praktisi itu menuliskan tantangan serta peluang situasi yang ada di sekolah. Kayak seperti tadi Doni, nah itu kebutuhannya apa, dan kita harus seperti apa sebagai guru itu dalam hal pendampingan seperti itu. Nah mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini dalam room sharing di kegiatan membentuk komunitas praktisi dan berbagi pengalaman. Saya berada di guru penggerak selama kurang lebih 3 bulan ke belakang Bapak Ibu. Kira-kira untuk sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Iya. sebenarnya banyak pertanyaan. Karena waktunya ya Bapak Ibu. Oke, mungkin pertanyaannya nanti mungkin kita buat pertemuan lanjutan untuk diskusi kecil mungkin ya Bapak Ibu. Diskusi kecil nanti kita berdiskusi karena dalam hal ini kan kita udah membentuk komunitas praktisi itu. Nanti langkah selanjutnya kita membentuk bentuk komunitas praktisi kecil untuk berdiskusi. Nah, dari ada yang bisa refleksikan atau umpan balik pada saya? Berapa? Berapa? Ibu? Coba ya. Silahkan.
sekalian yang telah berbagi ilmunya dan pengalamannya kepada kita semua. Nah, ini adalah sebenarnya sesuatu yang bukan yang baru, tetapi memang selama dalam perjalanannya itu karena banyak kendala dan sebagainya, akhirnya hal-hal yang seharusnya kita lakukan pada prakteknya itu tidak terlaksana. Nah, tapi saya mau refleksikan saja apa yang telah tadi sampaikan, bahwa memang kita seharusnya kalau mau menjadi seorang guru itu ya kembali kepada filosofinya diajar dewasa, yaitu menjadilah kita sebagai seorang petani yang memiliki sawah dan menanam padi. Padi itu akan menghasilkan sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk, itu gimana petaninya. Ya, apakah kita bisa merawat tanahnya, apakah kita bisa merawat tanamannya, itu kesalahan ada di diri kita. Tetapi perlu juga kita ketahui banyak faktor yang bisa membuat tanaman padi itu panen atau tidak panen, ya kan? Ada faktor lingkungan, ada faktor alam, ya kan? Ada faktor Tuhan juga di sini. Kalau saya lihat di guru penggerak ini, ya kan, kita harus punya tujuan, yaitu ingin menjadikan masyarakat yang beradab. Ya, kuncinya ada di kita kan? Kuncinya ada di guru. Ya, maka sebelum memberadabkan orang, beradabkanlah diri kita sendiri. Itu saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ibu Sumarmi yang telah merefleksikan apa yang menjadi pembahasan pada siang hari ini, yaitu tentang berbagi pengalaman dan membentuk komunitas praktisi. Mungkin sebagai pembelajaran dari saya nanti ke depan untuk jauh lagi menerapkan dan mengambil sisi yang baiknya. Terima kasih. Ada lagi untuk umpan balik? Tidak ada ya? Ya, karena sudah cukup dan materi hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu, sudah memberikan kesempatan kepada saya dan berbagi pengalaman saya, serta memberikan kesempatan juga untuk mempresentasikan apa yang saya dapatkan selama 3 bulan kemarin. Akhirul kalam, bila ada kesalahan yang kata-kata yang kurang berkenan ataupun hal-hal yang menyinggung dan perasaan Bapak Ibu, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparan yang telah disampaikan oleh rekan kita. Semoga bermanfaat materi yang kita dapatkan dan sebagian menjadi hikmah apa yang telah kita dapatkan. Kita berikan aplaus dulu kepada beliau. Ya, untuk yang terakhir yaitu doa. Kita siapkan untuk membacakan Al-Fatihah. Alhamdulillah.